gitu ya. Orang Pak Kus ini sahabat saya dari Semarang. Beliau aja nggak tahu saya ini pendeta atau bukan kok. Ya Pak Kus tahu saya pendeta atau evangelis atau Pak Prapto biasa. Nah nggak tahu loh Pak. Yang orang yang benar-benar tahu oh Pak Prapto ini sebenarnya pendeta. Itu juga 1-2 orang. Jadi gereja itu ngundang saya. Kadang-kadang tulis Bapak Suprapto Widodo. Itu lengkap. Tapi kadang-kadang Bapak Prapto. Gitu. Sunya hilang. Ya wis bene lah. Saya bilang saya keluar masuk gereja itu sampai juga nggak tahu ini gereja itu gereja tadi gereja apa ya. Nggak. Saya juga nggak pernah nginget-nginget. Ini ada salah satu gereja yang pernah saya layani dan yang di Cirebon yang sedang saya gerakkan juga lagi bangun. Saya baru tahu ternyata gerejanya gereja FCC. FCC singkatan apa? Saya juga nggak tahu. Nggak tahu saya itu. Bener. Nah, jadi seperti itu. Itu mimpi itu terbawa terus. Saya berdoa, bertanya Tuhan, ini maksudnya apa? Tapi remeng-remeng saya ngerti. Artinya ketika saya itu sedang membawa 2 orang ibu hamil, itu ya, itu ada satu pribadi itu yang nggak suka. Dikejar habis, kalau bisa jangan sampai anaknya ini lahir. Karena kalau lahir, dia sudah agak kesulitan. Kenapa? Karena anak itu akan mendapat pendampingan Roh Kudus. Nah, lama-lama saya diberi pengertian sedikit. Artinya begini. Kalau sebuah pergerakan ini belum terjadi, orang tuh pikirannya masih gelap semua, Bapak Ibu. Gitu? Dicegah itu lebih mudah. Makanya tadi itu ketika saya bawa 2 orang ibu di mobil, itu ular naganya tuh ngejar terus. Tujuannya itu supaya jangan melahirkan. Kalau sudah lahir, itu artinya Roh Kudus sudah mulai membuka pola paradigma kita, membersihkan hati kita mulai menempel satu sama lain. Itu tuh karya Roh Kudus itu akan jadi sangat luar biasa. Nah, kira-kira dari mimpi itu berapa hari kemudian ketika saya berdoa pertama saya ingat malam itu saya berdoa 3 sesi sampai. Sesi pertama selesai kira-kira setengah 12 malam. Saya post di pergerakan kota itu. Bapak Ibu, saya lupa saya posting ayat ini. Saya 62 ayat 6 dan 7 apa. Mari kita berdoa bersama-sama mulai besok. Doa puasa. Nah ketika saya masuk yang kedua setengah 12 lebih. Tahu-tahu selesai setengah 1. Saya mulai menangkap sesuatu yang berbeda. Setengah 1 jam 1 kurang. Saya WA Bu Yu ke istrinya Pak Wing. Karena Pak Wing ngomong, pokoknya kalau minta waktu saya itu sama Menteri Dalam Negerinya. Menteri Luar Negerinya saya yang tentu Dalam Negerinya katanya. Jadi saya WA, tapi saya buat Pak Wing. Nah, itu bulan Maret Pak. Ketika istrinya Pak Wing itu melihat-lihat waktunya Pak Wing itu sangat sibuk. Sangat sibuk. Tapi beliau itu luar biasanya gini. Dalam seminggu itu berapa hari beliau itu puasa. Benar-benar puasa. Saya nggak ngerti istrinya kuat nggak diajak puasa seperti itu. Tapi saya tahu kan beliau puasa itu bukan pagi sampai siang enggak, 24 jam. Karena pernah di Cirebon beliau sharing dengan Pak Preson. Pak Preson ngomong saya, Pak Wid nggak makan. Enggak, saya lagi puasa. Nanti sampai jam 6 sore. Loh mulai puasa apa? Dari jam 6 sore kemarin. Sampai jam 6 sore ini. Makanya tadi juga nggak puasa. Mungkin ini sampai jam 6 sore nanti itu. Nggak makan ya. Minum nggak Pak? Nah nggak makan minum. Nah itu 24 jam. 24 jam. Makanya beliau banyak bicara tapi rohnya juga membara terus. Ya. Nah jadi ketika saya malam WA itu yang saya tangkap adalah ini Pak Win sudah waktunya turun. Karena beliau ini seorang hamba Tuhan yang hidupnya itu dalam misi. Ya beliau tadi ngomong, saya itu bukan punya titel gereja apa. Beliau nggak pernah nyebut
gerejanya juga apa? Begitu. Ya. Dan di atas mimbar ini beliau juga hampir belum pernah saya dengar berdoa bahasa roh. Kenapa? Karena yang dia layani ini banyak hamba-hamba Tuhan yang dari berbagai macam denominasi. Minggu lalu apa ini hari apa Pak sekarang? Selasa. Minggu lalu beliau mimpin seminar pendeta gereja baptis di Bentani, Cirebon. Lah gereja baptis kan ya Pak Matias saja waktu itu kita ke sana 43 tahun Pak Prato di hari ini bahasa roh masuk di gereja saya katanya gitu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu kenapa saya mau cerita seperti ini karena ini ada urutannya. Sesuatu yang Roh Kudus sedang kerjakan sama kita kalau asalnya dari roh. Itu roh itu akan bisa mengutus orang-orang yang berbeda pada bidang yang berbeda tapi dengan satu tujuan yang sama. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita memulai pergerakan di Wonogiri pelan-pelan tanah mulai kita suburkan. Kemudian bulan Maret saya nangkep Pak Wid minta turun terus beliau ngasih waktu tanggal 14 hari ini. Nah tadi beliau sampaikan saya juga sudah nangkep sesuatu. Yang disampaikan saya nggak ngomong Pak Wid temanya apa? Ini temanya enggak loh Pak. Sepatah kata pun tidak ada. Beliau pernah diundang retreat para pendeta di Cirebon dikasih tema. Pak Wid temanya ini ya langsung demi gini yang hubungi. Ora usah ngomong tema-tema lah ngomongnya. Nggak usah ngomong tema. Kenapa? Izinkan aku berdoa bertanya sama Tuhan apa yang harus aku sampaikan. Jadi ketika beliau itu nginep di Bandung, terus retreatnya di Bandung, perjalanan dari tempat ke hotel kira-kira 15 menit atau berapa. Dia sudah menyiapkan satu bahan, di tengah jalan tahu-tahu Roh Kudus bicara sesuatu, bahannya dirubah. Dan dia ngomong, tadi di jalan Roh Kudus sama saya bahannya berubah. Nah hari ini yang disampaikan beliau juga sesuatu yang beliau tangkap sendiri. Bapak saya sesi satu kehilangan nih Bapak Ibu ya. Karena waktu saya sangat terbatas. Saya dengar tadi beliau dari Pak Bapak-bapak ngomong, wah saya merasakan atmosfernya beda. Jadi beliau nggak usah diundang, akan datang sendiri. Begitu. Kita perlu tahu satu karakternya Pak Wi. Beliau ini orang misi, ya Bapak Ibu ya. Di dalam pelayanan beliau ini, beliau nggak pernah mengandalkan hidup dari persembahan kasih. Beliau punya pekerjaan di Malang, gitu ya. Jadi tadi enggak salah ngomong ya, kalau saya kesini jangan ngasih PK macam-macam begitu ya. Nah, Pak, Bu, bukan masalah PK-nya. Ngundang beliau datang yang setengah mati. Coba Bapak Ibu bulan Juli gini ngomong, Pak, tahun ini Bapak ada waktu kapan? Aduh, itu mesti neliti satu persatu. Jadwalnya dia mau ke Taiwan, kadang ke Australia, kadang ke Jepang, terus kadang ke Jakarta, kadang kemana. Lah itu kan nggak bisa toh. Hari ini pelayanan Jakarta, besok ke Wonogiri. Lah ya kan waktunya kapan? Energinya. Jadi dia tuh mengikuti gini. Kemungkinan bisa aja hari Minggu dia pelayanan di Solo atau Senen, Selasa mampir Wonogiri, terus ini pulang ke Brebes mungkin. Ya. Oh Semarang, ya. Beliau ngomong saya ke Semarang katanya. Pak Prato aku jam selesai 2 sesi langsung ke Semarang kata gitu. Nah, jadi Bapak Ibu kita tunggu aja. Ini kalau pergerakan roh tadi apa yang disampaikan beliau juga terasa ya. Tadi waktu di jalan saya belum tahu beliau ngomong apa. Saya WA Pak Yakub, Pak, kalau bapak-bapak hamba Tuhan berkenan selesai makan jangan pulang dulu. Kenapa? Kita mau pas kumpul rame-rame kita mau berdoa bersama. Yang saya tangkap banyak itu aja doa bersama. Tahu-tahu beliau di sini ngomong toh. Namanya pergerakan dimulainya dari apa Pak? Doa, rohnya dulu. Loh, saya ngomong loh, aku sih diomongi Tuhan toh doa kok saya ngomongi iki loh. Ya, yang satu dipakai untuk ngajari, yang satu dipakai untuk diomongi untuk melakukan. Wah iya ya, saya ngerti-ngerti, tapi saya juga tidak terpikir mau ngomong begitu. Jadi Bapak Ibu, pertama
begini, kalau Bapak Ibu tuh benar-benar rindu Wonogiri ini diubahkan, bukan hanya gereja kita, gitu ya, tapi kota ini diubahkan. Maka pertama itu tadi yang beliau ngomong, kepentingan diri sendiri itu dibuang. Kalau saya bicara itu penyangkalan diri kita mesti kuat. Kalau enggak, wah zaman akhir ini kalau kita lihat di 2 Timotius 3 itu, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan mencintai uang. Itu 2 akar besar yang membuat orang itu jatuh dalam dosa, dan hampir tidak ada satu orang pun yang bisa melewati masa-masa seperti itu. Itu kata-kata masa-masa yang sukar. Di situ tuh dipakai bahasa Yunani kalepos. Kalepos ini dipakai untuk menggambarkan binatang yang liar dan buas. Seperti serigala. Serigala itu gak bisa dijinakkan. Harimau gak bisa dijinakkan. Itu binatang yang liar, buas. Sehingga kalau orang ketemu binatang ini, ya jangan ketemu kalau bisa. Nah, di Alkitab kalepos ini dipakai di Matius 8 ayat 28 untuk menggambarkan situasi 2 orang yang kerasukan setan di Gadara. Ya, ketika Tuhan Yesus mendarat di Gadara, ada 2 orang kerasukan setan, itu disebut mereka sangat berbahaya. Kata sangat berbahaya ini di Matius 8:28. Nah, sangat berbahaya ini pakai bahasa Yunani yang sama dengan 2 Timotius 3:1, kalepos. Artinya orang ini sudah enggak sifatnya bukan orang lagi. Tapi mohon maaf seperti binatang. Orang itu kerasukan setan, diikat besi, rantai, kakinya dibelenggu aja dipatahkan semua. Jadi digambarkan dalam Matius 8:28 terus Markus 4 dan Lukas itu 2 orang kerasukan setan ini di pekuburan dan perbukitan, itu tidak ada satu orang pun yang berani melewati daerah itu. Kenapa? Karena mereka ini kalepos, sangat berbahaya. Nah, kata sangat berbahaya itu orang tidak ada yang berani lewat itu. Cuma Yesus, satu orang. Ini digambarkan di 2 Timotius 3 ayat 1. Akan datang masa-masa yang kalepos, yang sangat berbahaya. Dan artinya sebenarnya begini, tidak ada satu orang pun yang bisa melewati situasi ini. Kecuali Yesus. Makanya 1 Yohanes 5 berkata gini, siapa yang bisa mengalahkan dunia ini? Iman kita. Siapa yang bisa mengalahkan dunia ini? Hanya Dia yang lahir dari Allah. Jadi pilau auto kecenderungan hati manusia mencintai dirinya sendiri itu tuh sepertinya tidak mungkin dilawan oleh siapapun. 2 Timotius itu surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius. Di 2 Timotius 3 ayat 5 itu dikatakan gini, kalau kamu ketemu orang seperti ini, itu seorang rasul mengajari seorang gembala, suruh menjauhi mereka. Kan aneh toh Bapak Ibu ya. Kalau ada jemaat Bapak Ibu, masuk terus hamba Tuhan yang senior ngomong, Bapak, Pak David gak usah dulu sih. Jemaat itu ditinggal aja. Artinya apa? Kan harusnya Pak sabar ya Pak ya. Ditusuk Pak. Waduh sampai saya itu benjut kabeh. Nggih Pak, sabar Pak David. Sabar Pak, sabar Pak. Biasa begitu. Tapi seorang Rasul Paulus sampai ngomong jauhi mereka itu. Artinya orang ini orang-orang yang sudah sifatnya itu kayak racun. Diobati sudah nggak bisa. Situasi seperti ini sudah tidak mungkin ada satu orang pun yang bisa melewati Pak. Apa itu? Melewati yang namanya kecenderungan hati mencintai diri sendiri. Gitu. Yang kedua, mencintai uang. 2 akar utama di dalam situasi atmosfer spirit akhir zaman itu tidak ada satu orang pun yang bisa melewati. Kita hanya bisa melawan terus. Dengan apa? Dengan iman kita.
kesadaran kita tentang mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri dilawan. Jangan sampai kita terpengaruh. Itu. Karena atmosfer akhir dunia itu sangat bertolak belakang dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita kan. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Di akhir zaman diomonginnya apa? Kecenderungan manusia itu mengasihi diri sendiri. Dibetot, Tuhan betot ke kanan, yang atmosfer dunia ini betot ke kiri. Begitu. Nah Bapak Ibu, jadi kita bersyukur. Saya ya berani-beraninya waktu itu datang. Pokoknya nanti datang 2 kali enggak ada uang transport. Aduh Bapak Ibu ini mohon maaf ya. Uang 50.000, 100.000 itu bisa jadi racun. Mohon maaf ya. Kan uang transport kan cuma 50.000, 100.000 Bapak Ibu ya. Memang kita ngerti, kita semua perlu uang. Betul toh? Kita semua itu perlu uang. Tetapi ingat satu kalimat, orang itu bukan hidup karena uang. Ya toh, itu selalu jadi prinsip hidup saya. Saya ambil dari pengajaran Musa kepada bangsa Israel. Kami sudah lama gak makan roti, gak makan daging, enak di Mesir. Berani mengalahkan Tuhan untuk menikmati dunia. Akhirnya Tuhan kasih mana jebret. Tetapi Nabi Musa bilang apa? Kamu sadar gak bahwa manusia kamu itu bukan hidup dari roti saja. Gitu. Saya kan pernah bersaksi sama Bapak Ibu toh. Mohon maaf. Saya punya uang banyak. Anak saya ikut promil aja sudah habis 100 juta gagal. Untuk bisa punya anak. Terus obatnya apa lagi? Duit berapa lagi? Itu programnya program bayi tabung gagal. Jadi saya ngomong gini, uang 1 miliar pun saya bayari dokter kan apa menjamin program bayi tabung yang kedua, ketiga berhasil. Betul ya Bapak Ibu ya? Artinya apa? Tidak semua itu bisa dibayar, diselesaikan dengan uang. Anak saya yang bungsu ini sakit. Saya membawa dia itu dari zaman kira-kira 14 tahun yang lalu ke Singapura. Ke psikiater yang salah satu yang topnya di Singapura. Sebulan sekali, 2 bulan sekali terbang. Sampai begitu saya mendarat di airportnya Singapura itu rasanya janak aja rasanya itu. Di Singapura itu saya sudah merasa, aduh bayangkan 8 tahun tiap 2 bulan. Berarti setahun 6 kali, 8 tahun, kira-kira 50 kali saya terbang ke Singapura. Bawa anak ini berobat. Dan psikiater Singapura bilang apa anak saya? Terakhir kira-kira 4-5 tahun yang lalu ke sana, dok, jadi ini gimana? Nyembuhnya gimana? Itu dokternya ngulang omongan anak saya, kan saya nggak bisa Inggris Bapak Bu, ini bahasa Jawa malah. Anak saya sembuh. Dia sembuh. Dulu pertama, dok ini bisa sembuh gak? Dokter bilang apa? Kasih saya waktu 2 tahun. Lah ya sudah toh, saya jalani toh. 2 tahun membaik, 2 tahun lagi membaik, 4 tahun, 2 tahun lagi 6 tahun membaik. 2 tahun lagi 8 tahun membaik. Terus tanya dok, sembuhnya kapan? Gimana? Dokternya baru bilang, sudah ya pokoknya ini komposisi obatnya seperti ini, dosisnya ini sampai ini. Atur sendiri ya. Karena anak saya ini sekarang usianya sudah 26 tahun. Itu menurut ilmu kedokteran Indonesia, harusnya anak ini bisa sembuh enggak di umur 21 tahun. Otaknya udah menetap. Tapi kalau kedokteran dunia 25 tahun. Karena dari 21 ke 25 otak manusia itu masih ada perubahan sedikit. Nah ini sekarang sudah 26 tahun lebih Bapak Ibu. Saya punya uang banyak, punya. Kalau ada dokter yang di dunia bisa, saya berani terbang kemanapun. Saya berani bayar berapapun Bapak Ibu ya. Benar ya? Tapi uang itu tidak bisa menyembuhkan anak saya.
tidak ada satu orang dokter pun yang bisa mengobati sakit ini. Kenapa saya cerita begini? Supaya kita nangkep orang hidup itu bukan masalah uang. Uang itu penting sih. Kalau kita nggak punya uang ya gereja nggak bisa operasional. Kita juga nggak bisa makan. Kita nggak bisa menjalankan kehidupan sehari-hari. Tetapi tidak semua itu bisa diselesaikan dengan uang. Dan saya sudah mengalami satu kali itu. Anak saya yang sulung. Itu di Bapak Ibu lihat PP saya itu cewek cantik bayi itu. Saya belum berani gendong. Itu cucu saya. Itu terjadi bukan karena program bayi tabung. Tapi karena tumpang tangan didoakan. 13 hari jadi. Pakai program bayi tabung berhasil enggak Pak nanti? Saya enggak ngerti. Waktu dicoba sekali kok. Sudah gagal kok Bapak Ibu. Gagal sekali kok. Ya, jadi kita bersyukur Bapak Ibu. Saya nekat-nekat aja. Makanya Tuhan taruh saya sebagai pengusaha gitu ya Pak ya. Enggak terikat dengan apa ya. Itu tadi ya kata Pak Wing. Enggak terikat dengan PK gitu ya. Jadi kalau pas saya di gereja, tahu-tahu Roh Kudus bicara sesuatu begini, oh Pak ini gereja nggak boleh begini, ini gembalanya di situ nih. Itu saya nggak bisa begini, harus begitu. Ini bebas ngomongnya. Apa yang ditaruh Tuhan di sini, kita ini kayak diberi keberanian ya Pak ya. Tapi kalau saya pendeta full, waduh ini hari ini kan dapat amplop Pak Pilemon. Wah ngomongnya ya hilang. Itu persis seperti Pak Wing, hilang dah. Ya toh, hilang. Dan gara-gara sekali kita menghilangkan suara Tuhan, lama-lama suara Tuhan bisa hilang dalam hidup kita. Ya, jadi pertama Bapak Ibu, kita rubah warna doa Wonogiri dulu. Ini kan ada 5 wilayah doa ya. Timur 1-2, Selatan 1-2 kota. Nah, kota ini kan Bapak Ibu yang berdoa ini sudah sepuh-sepuh. Itu nek doa fisik itu mempengaruhi. Kalau kepala saya pusing mau doa ya nggak bisa. Hati saya sedang bergejolak mau doa nggak bisa. Tenangkan diri dulu, setelah tenang baru bisa doa. Lah termasuk kalau orang sudah senior, fisiknya lemah, lagi mau doa rada ngantuk. Nah itu juga pengaruh. Makanya kita mesti gini, 5 wilayah doa ini, masing-masing wilayah itu harus dikobarkan apinya. Ya, gimana sih Bapak Ibu cara mengobarkan apinya? Pertama kobarkan api pribadi kita dulu. Ya, tekanan, pencobaan, ujian hidup itu bisa buat kita berkobar, bisa buat kita padam. Saya berkobar begini sekian tahun karena menghadapi peperangan tiap hari. Itu kalau saya nggak nancep dalam-dalam, saya harus mental dari dunianya Tuhan. Gitu. Jadi kobarkan api. Caranya gimana? Pokoknya banyak waktu yang kita pakai untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Banyak waktu pakai, banyak waktu dah. Setiap kali kita nganggur, masuk ke hadirat Tuhan. Setiap kali kita punya waktu kosong, masuk hadirat Tuhan. Enggak perlu punya waktu 1 jam Bapak Ibu. Saya itu anak lagi pesen makanan aku pesen ini ya Mas. Nah, pesen ini ya. Ya. Begitu dia pesenannya dikerjain di restorannya, dia lagi duduk-duduk, saya lihat dia tenang. Saya langsung duduk gini doa. Dapat waktu berapa menit? Enggak tahu. Kadang cuma setengah menit, pi. Aku sudah lapar. Oh ya, Mas tolong cepat Mas. Dapat setengah menit berdoa. Makanya menjadi kebiasaan saya, kalau saya berdoa itu gak pakai pemanasan dulu. Langsung jeng begitu. Kenapa? Nek pemanasan dulu, pemanasannya belum selesai sudah dipanggil anak. Nyetir begitu, anak di belakang, saya lihat lagi tenang. Saya udah langsung doa, set. Hati saya langsung mengait dengan hati Tuhan. Terus saya langsung doa. Tahu-tahu pi, kita kebelok ke kiri pi. Oh iya kan nggak mungkin diem ya. Nggak mungkin diem karena mendampingi anak yang seperti itu. Oh iya. Kalau diem dia ngomong, papi diajak ngomong kok diem aja.
Gak sayang aku ya, kok gak respon? Waduh, salah ini. Gitu. Oh iya, ya itu doanya bubar. Ya lah, itu saya secepatnya itu. Kedua, dia lagi pesan makanan, saya buka firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ingat ya, kalau kita buka firman Tuhan, jangan yakin dengan yang kita baca itu sudah kita mengerti. Selalu kita harus punya sifat seperti induk ayam, di mana ayat yang sudah kita pelajari itu digali lebih dalam. Kemarin saya belajar kitab Habakuk. 3 pasal ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu apa semua toh? Coba belajar alurnya itu. Waduh, saya belajar 2 minggu. 3 pasal itu. Alur kisah Habakuk. Struktur pertama, Habakuk itu protes sama Tuhan. Tuhan, ini bangsa Yehuda itu bangsa pilihan Tuhan. Tapi kok jahatnya seperti ini ya? Rajanya jahat, pegawai-pegawai kerajaannya jahat, penduduknya juga jahat. Tuhan biarkan aja ini, gimana katanya? Itu di pasal pertama, perikop pertama. Di perikop kedua Tuhan jawab, kamu belum tahu, nanti akan datang masanya, aku akan menggerakkan bangsa yang sangat jahat. Kalau bangsa Yehuda jahat, ini bangsa jauh lebih jahat. Nah, disebut kudanya kayak apa gini gitu, pokoknya jahat sekali. Yaitu bangsa Babel. Ya. Begitu apa kok dengar gitu? Loh, Tuhan, aku tuh sedang mengadukan ketidakadilan sama Tuhan. Ketidakadilan yang terjadi kok Tuhan jawab dengan ketidakadilan yang lebih parah. Ya kan Bapak Ibu ya, kita berdoa untuk Indonesia, Tuhan sadarkan para koruptor kita ini kan lagi di mana-mana nih ya. Yang cicak buaya, buaya kadal, kadal cicak, macam-macam ini muter kayak yoyoan terus gitu. Kita sedang berdoa. Jawabannya apa? Bukannya korupsi makin tidak ada, makin merajalela. Nah, Bapak Ibu yang membuat hati saya itu berdiam nangis itu apa? Saya berdoa untuk anak saya itu kan sudah 15 tahun. Itu kok saya melihat anak ini gak sembuh-sembuh. Kadang-kadang saya selesai doa, yang saya lihat di depan mata ini anak lebih goyang. Situasinya lebih parah. Nah, itu kan buat saya kadang ciut. Gitu. Ciut. Nah itu kita Bapak kok ngajari. Sampai di pasal 2 itu aku mau naik ke menara pengintaiku. Di situ aku mau berdiam diri bertanya sama Tuhan. Dan aku menanti-nantikan jawaban Tuhan. Gitu ya. Bapak Ibu ya itu indah banget. Begitu dia masuk situ di ayat 4. Tuhan bicara gini. Orang yang sombong itu. Yang angkuh itu sombong. Orang yang sombong itu tidak lurus hatinya. Kemudian muncullah satu kalimat yang sangat terkenal. Orang benar itu akan hidup karena imannya. Nah, kalau Bapak Ibu baca itu, saya belajar kaitannya apa ya? Kok bisa ada kalimat orang hidup, orang benar akan hidup karena imannya itu. Terus sampai pasal 3. Waduh, ketika Habakuk itu berdiam, mencari Tuhan. Tuhan itu ternyata memberikan pengertian-pengertian baru dalam hidup Habakuk. Makanya di pasal 3 itu Habakuk itu seperti bermazmur menceritakan kebaikan Tuhan. Gitu. Nah itu saya belajar Bapak Ibu. Kita Habakuk rasanya kan sudah hafal di luar kepala toh Bapak Ibu iya kan. Tapi begitu belajar 20 hari lagi. Aduh saya nangkep sesuatu yang beda. Kalau saya sedang stres, sekarang saya ngomong gini, Tuhan itu adalah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Rusa di situ bukan rusa biasa loh Bapak Ibu ya. Itu kambing gunung. Kambing gunung. Kambing gunung itu kalau diserang sama macan tutul yang pegunungan, dia larinya ke pinggir tebing yang pinggir jurang. Dia kakinya itu yang nancep di
Sela-sela batu itu macan tutulnya jarak semeter gitu. Nggak berani nubruk. Kenapa? Kakinya macan tutul tidak berani jalan ke tempat kambing gunung itu. Nah itu ditulis, Tuhan membuat kakiku seperti kaki kambing gunung. Artinya sekalipun kita tuh di tempat yang sangat berbahaya, kaki kita itu diberi kekuatan Tuhan untuk kita bertahan. Nah kalimat yang terakhir ini, dia menuntun aku. Sebenarnya dia membiarkan aku. Dia membiarkan kakiku berjejak-jejak di bukit-bukitku. Aduh Bapak Ibu, itu kalau 20 hari ngerenungin gitu, satu persatu dipelajari, dapat. Ini saya mendorong Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu sekarang saya sedang belajar kitab apa? Kitab yang paling gampang, kitab Yunus. Itu cerita anak sekolah minggu itu loh Bapak Ibu. Tapi lain Bapak Ibu, coba dipelajari yang jangan yang kelihatan. Direnungkan dalamnya. Direnungkan dalamnya. Kenapa Yunus lari dari Tuhan, gak mau ke Niniwe? Iya, karena Yunus sudah dapat nubuatan dari Tuhan, nanti bangsa Asyur itu akan menghancurkan bangsa Israel utara. Intinya itu. Makanya dia diomong, suruh pergi ke Niniwe. Dia enggak mau. Dan itu kelihatan di pasal 3-nya atau pasal 4. Dia ngomong gini sama Tuhan. Tuhan kan aku sudah ngomong sama Tuhan sejak aku di kotaku. Bahwa Tuhan itu maha pengasih, penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. 4 karakter Tuhan ditulis. Itu ternyata dia cuplik dari Nabi Musa di kitab Ulangan atau Keluaran. Persis. Aku kan sudah ngomong sama Tuhan. Aku enggak mau itu. Karena Tuhan itu seperti itu. Nanti bangsa Niniwe bertobat. Sudah ini gini ya. Nah, nanti ini cerita terus jadi panjang. Kita enggak doa-doa ini Bapak Ibu. Di kitab Yunus yang kita mengerti, Tuhan itu sayang sama bangsa Niniwe. Enggak ada bangsa Israel. Setuju? Setuju Bapak Ibu ya? Ada pengertian yang lain enggak? Ada pengertian yang lain enggak? Selain itu yang dapat Bapak Ibu tambahan. Monggo, ayo. Bapak Ibu, di dalam kitab itu memang Tuhan mau ngomong, aku tuh gak hanya sayang bangsa Israel, aku juga sayang bangsa yang lain. Dari zaman Abraham aku udah ngomong begitu. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bukan hanya bangsa Israel yang dapat berkat. Tapi Bapak Ibu sadar gak? Bahwa sebenarnya di kitab ini Tuhan sedang mengajar kita para hamba Tuhan untuk tidak meniru Nabi Yunus. Nabi Yunus itu mau melayani Tuhan asal Tuhan itu sesuai dengan selera dia. Sebenarnya kitab Nabi Yunus ini mengajari Tuhan bagaimana ngajari seorang nabi. Nabi loh, bukan pengajar ya. Nabi, supaya kamu itu percaya sama aku. Kamu ngerti isi hatiku. Nabi kok gak ngerti isi hatinya Tuhan. Nah, dengan bahasa umum, kitab Yunus itu sebenarnya ngajari kita para hamba Tuhan untuk bisa ngerti isi hati Tuhan. Itu satu. Kedua, percaya penuh sekalipun yang di depan mata kita itu berat. Itu loh Bapak Ibu. Nah itu yang indah kelihatannya cuma gitu ya. Kayak 2 Timotius 3:1. Pada zaman akhir akan datang masa-masa yang sukar. Kita semua hafal itu. Tetapi kadang-kadang orang tidak melihat masa yang sukar ini apa ya bahasanya aslinya, maksudnya apa. Ketika kita belajar itu, malah ternyata dalam Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu perlu tahu juga satu hal. Saya itu gak sekolah teologi ya, buta huruf. Saya belajar dari aplikasi. Tapi kenapa saya gitu? Karena saya mendekat sama Tuhan, Roh Kudus menuntun saya untuk menunjukin titik-titik yang gelap. Supaya makin
dapat pengenalan yang makin dalam, makin dalam, makin dalam. Begitu. Ya Bapak Ibu, yang pertama besarkan api Bapak Ibu dengan banyak waktu untuk Tuhan. Kedua, setelah api Bapak Ibu besar, itu impartasikan ke teman-teman yang lain. Ya dong, sampai misalkan Timur 1 doanya kuat, apinya besar. Teman-teman Timur 1 itu kadang-kadang datang ke Timur 2. Kalau bukan hanya kadang-kadang datang, kalau bisa rutin bawa apinya. Nanti Timur 2 apinya membesar. Nanti orang-orang Timur 2, Timur 1 datang ke Selatan 1, datang Selatan 2, datang kota. Begitu. Jadi api itu enggak kita pegang sendiri, tapi api itu kita tebar, kita impartasikan. Tapi dijaga ya api kita jangan mengecil Bapak Ibu ya. Kalau lagi meredup dikit langsung naikin lagi, meredup dikit naikin lagi. Saya pun juga sering ngalami begitu ya Bapak Ibu ya, meredup. Kadang-kadang ada masa, wah saya itu goyang. Gitu, kalau goyang yang saya telepon biasanya teman-teman yang dekat, yang paling dekat Pak Presiden yang di Cirebon itu. Tapi ini beliau lagi operasi, nggak bisa ngomong, saya diajar Tuhan kayak dikubur. Terus dewean kowe ndek kono. Diam aja. Gitu. Kadang-kadang saya telepon sama Pak Markus kalian Ibu, kenapa? Sharing gitu ya. Supaya Wonogiri ini apinya membesar. Ya Bapak Ibu, kita tutup. Kita doa sama-sama yuk, nyembah Tuhan yuk. Mana Mbak Astrid, ayo monggo. Aku kenal Mbak Astrid, Bu Yani mau mimpin sama Pak siapa tadi? Pak Yuda. Ayo kita nyembah Tuhan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu siapkan hati ya. Ini jam 2 biasanya masa-masa ngantuk. Ya. Dan kita nggak ada pemanasan lagi. Langsung nanti ngonek dengan Tuhan ya. Ya. Ayo hatinya kita bawa dulu. Ayo Bapak Ibu hatinya kita konekkan dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, monggo. Masing-masing pribadi hatinya langsung dikonekkan dengan Tuhan. Langsung dikonekkan dengan Tuhan. Yesus. Terima kasih. Tenang, semua tenang. Iya Tuhan, kami menyembah Engkau. Terima kasih Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami merendahkan diri di Kami hadapan-Mu. memuji-Mu. Mari semua angkat hati kita. Yesus. Kami mengundang Engkau untuk turun ke tempat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Yesus. Masuk nada aja nanti saya ngikuti. Monggo. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Mari Bapak Ibu angkat hati dan suara kita. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu,
senantiasa Kau pun ada di hati ini rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada di hati ini rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Kami umat-Mu Tuhan, merendahkan hati kami. Kami angkat pujian bagi-Mu, Kau yang termulia, Kau yang terbesar. Rumah doa Kami memuji-muji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Rama Raka ya Rama ya Rama, Sikiara Rama ya Rama ya Rama Rama ya Rama ya Se. Kami perlu Kau Tuhan, kami satukan roh kami, berdoa, berseru kepadamu, Yesus, 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 Yesus Tuhan. Sikiara malama ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Sang. Sesuatu kan terjadi saat kami datang kepadamu, ya Ramanaka ya ku bawa kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hiralama ya ralamaso, penuhi kami Yesus. haleluya. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu Tuhan, kami menyerukan nama-Mu Yesus. Ku cinta Kau, hiralama ya ralama ya ralama,
Iralaya ralaya 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 ralaya. Kami mengagungkan Ku ciptakan Tuhan, ku ciptakan. Mari Bapak Ibu terus siang hari ini Haleluya. terus bersentuhan dengan Tuhan. Holy Spirit. Ini hamba-hambamu sentuh setiap pribadi kami Tuhan. Yesus Tuhan. Sikaya dalamaya dalamaya sikaya. Yesus, Yesus, Yesus. Masuk lebih dalam, Bapak Ibu masuk lebih dalam. Masing-masing pribadi masuk lebih dalam. Yesus, Yesus. Oh, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Masuk lebih dalam. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Lebih dalam lagi. Yes, 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 Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik. Hadirlah di sini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku berkatakan Roh Kudus yang ada dalam dirimu menyala, 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 menyala. Buka hati, buka hati. Oh Jesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, Yesus Tuhan. kita harus ingat Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang hidup. Haleluya. Jadi Kasih. kita tidak bisa berkata, Tuhan tambahkan rohmu dalam hidupku. Tapi buka diri kita, buka hati kita, Yes. serahkan hidup kita dalam Dia, maka Roh Kudus akan berkobar. Terima kasih. Ayo musik terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Jesus. Mana sini ala mana sini. Kobarkan, kobarkan, kobarkan api. Kobarkan api. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu
Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat-Mu terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Mujizat terjadi sekarang ini. Ya Rabbi Yesus, ya Rabbi Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ya Rabbi Yesus. Impartasikan siang hari ini roh doa buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah api doa-Mu terus membakar setiap kami Tuhan. Ya naya sikana ya sakaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Yesus, Yesus. Kiralah masih. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Mari sendiri dengan Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih. Pribadi dengan Dia siang ini. Yesus Tuhan. Haleluya. Terus Tuhan. Kiana namanya sikap. Haleluya. Mari jangan tahan-tahan. Lebih lagi bersama dengan Dia. Jesus, sikayat namanya Jesus. Haleluya. Haleluya. Dekat kami Tuhan. Dekat setiap pribadi kami. Kami hamba-Hamba-Mu siang Layak Engkau layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terus nyatakan diri-Mu lebih lagi buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami mengembalikan hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kebesaran dan keagungan hanya bagi-Mu. Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan hidup kami.
di hadapan-Mu siang ini Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami menjadi mesbah doa-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Kami mengucap syukur siang ini. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Saya jemput dan untuk beri bersama-sama dan kami mengundang Bapak Pendeta Yakub Mokendo untuk menutup acara ini dalam doa. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu buat kami. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk pembekalan yang kami boleh terima pada hari ini. Dan tentu dengan doa-doa yang kami sudah panjatkan, kami percaya Tuhan sudah mendengar dan siap menjawab di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini untuk kembali ke pos pelayanan kami masing-masing, yang jauh maupun yang dekat, yang naik kendaraan umum maupun pribadi, yang naik sepeda motor. Tuhan sertai lindungi perjalanan pulang kami, supaya kami boleh tiba dengan selamat di rumah kami masing-masing. Di sana kami boleh menaikkan syukur, terima kasih oleh karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan juga hamba Bapak Prapto yang akan pelayanan di Sukoharjo pada besok. Tuhan sertai, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya pelayanan besok mendatangkan sukacita, damai, sejahtera, dan nama Tuhan dipermuliakan. Untuk hamba-Mu Pendeta Filemon yang sudah menerima kami, tempat ini Tuhan memberkati dalam pelayanan di tempat ini, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri pertemuan kami pada siang hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.